Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menangkap pembunuh perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam lemari indekos di Jambi. Pelaku merupakan teman kencan korban. Pelaku ditangkap Kamis pagi di Desa Pulai Gading, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan kini ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Identitas pelaku terungkap dari rekaman video CCTV di depan rumah indekos korban. Selain membunuh, pelaku juga mencuri sejumlah barang berharga milik korban, yakni 2 telepon seluler dan dompet korban. Tanggal 1 Oktober pada pukul 5:30 waktu Barat, pelaku berhasil atau tersangka berhasil diamankan di Desa Pulai dari distrik Perang, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Resti ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh Resti. Kebutuhan ekonomi, Pak. Butuh untuk apa? Untuk biaya hidup. Menyampaikan kepada keluarga korban untuk minta maaf. Teka-teki penemuan jasad perempuan di lemari dalam kamar indekos akhirnya terungkap setelah polisi meringkus pelaku. Berbekal hasil olah TKP, rekaman CCTV di indekos korban, serta keterangan saksi dan keluarga, polisi melakukan pengejaran dan menangkap pelaku hingga ke Sumatera Selatan. Mirisnya, pelaku pembunuhan berinisial DS yang merupakan teman kencan korban tega menganiaya korban hingga tewas karena ingin menguasai harta korban. Dari keterangan polisi, pelaku tergiur melihat perhiasan dan uang tabungan korban. Pelaku dilihatnya di situ ada barang-barang berharga termasuk uang dan perhiasan, ada niat untuk melakukan pencurian yang berujung dilakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku DS mengaku nekat membunuh karena butuh uang untuk biaya hidup. Usai menganiaya korban hingga tewas, pelaku berusaha menyembunyikan jasad korban di dalam lemari. Ia pun kabur membawa barang-barang berharga milik korban. Pasca ditangkap, pelaku sempat mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Maaf sebesar-besarnya, saya menyesali perbuatan saya. Karena saya sangat menyesali perbuatan saya pada dia. Kebutuhan ekonomi, Pak. Butuh untuk apa? Untuk biaya hidup. Permintaan maaf memang meluncur dari mulut pelaku. Namun, nyawa korban sudah melayang, meninggalkan duka bagi keluarga yang kini hanya berharap keadilan. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait penangkapan pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam lemari indekos di Jambi, kita akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Siregar. Selamat malam, Pak Marhara. Saya boleh tanya, pertama, status pelaku berarti apa saat ini? Status pelaku, selamat malam Bu. Status pelaku saat ini sudah menjadi tersangka. Pelaku ini siapa? Apakah pelaku sudah kenal lama oleh korban? Pelaku sudah kenal lama atau menjadi pelanggan tetap korban. Berarti bukan pertama atau hanya sekali ya bertemu dengan korban ya? Bukan Bu, kita sudah interogasi lebih kurang sudah 4 kali, ini yang keempatnya. Kalau sebelumnya kan memang ada rekaman CCTV satu orang yang kemudian merupakan sosok terakhir yang masuk ke lokasi kejadian ya. Apakah ini adalah pelaku, Pak? Benar sekali, kita setelah melakukan olah TKP dan melaksanakan penyelidikan yang mendalam, kita pastikan bahwa DS merupakan pelaku. Kalau juga keluarga sempat menyebutkan bahwa korban merasa takut, pernah diancam, diancam oleh sekelompok orang. Apakah ini ada kaitannya dengan pelaku? Tidak ada kaitannya. Kita sudah dalami, tidak ada kaitannya antara pelaku dengan pengancaman sebelumnya. Apakah ini ada artinya bahwa pelaku tidak sendiri, Pak?
Untuk saat ini hasil olah TKP dan pendalaman penyelidikan pelaku masih sendiri. Nanti kalau memang ada keterangan lebih lanjut ataupun ada bukti-bukti yang baru bisa bertambah. Apa motifnya pelaku sampai tega membunuh korban? Untuk motif saat ini dia hanya untuk biaya hidup. Untuk biaya hidup. Mohon dijelaskan Pak, berarti keterangan dari korban bagaimana kronologinya sampai saat itu pelaku ini nekat kemudian membunuh korban? Jadi pada saat pelaku untuk pelanggan terakhir ataupun dia melaksanakan transaksi dengan korban, pelaku melihat ada emas yang ada di dompet, ada sejumlah uang, sehingga dia secara spontan tergiur untuk memilikinya. Artinya ada percobaan untuk merampas begitu atau dari awal memang ia langsung berencana untuk membunuh korban? Niatnya timbul pada saat melihat barang tersebut ada di sekeliling korban. Artinya maksud saya begini, apakah ketika ada niat tergiur ingin membawa harta korban memang hanya ingin merampas atau memang ingin melukai? Karena ini kan korban sampai meninggal dunia ya Pak ya? Jadi dari hasil keterangan dari tersangka, dia berpikir bagaimana cara untuk memiliki barang tersebut. Kalau merampas, dia takut akan ditangkap polisi, sehingga spontanitas dia melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga hilangnya nyawa korban. Jadi memang sengaja melakukan penganiayaan supaya ia tidak ditangkap polisi karena membawa harta korban, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, setelah pelaku kemudian begitu tega menganiaya hingga korban ini tewas, korban, maksud kami pelaku ini pergi kemana, kabur kemana? Setelah dia melakukan aksinya, korban menjumpai pacarnya dengan inisial S, menitipkan barang-barangnya di pacar, selanjutnya dia kabur ataupun pergi ke desa Pulau Gading, distrik Merang, kecamatan Bayung Lincir, Mubah, dengan alasan bekerja di sana. Oke, jadi barang bukti ini dititipkan di kekasih pelaku, kemudian ia kabur Ya, ke betul. daerah lain. Apakah ia sempat bercerita kepada kekasihnya bahwa apa yang terjadi sebelumnya atau justru mereka ini saling mengenal antara korban dan kekasih pelaku? Ini sedang kita dalami dan penyesuaian kita akan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kalau memang dia mengetahui dan dia bersama-sama, kita akan kenakan pasal yang lain. Jadi juga sebagian bagian dari penyelidikan apakah pelaku hanya sendiri atau ada orang lain lagi ya Pak ya? Siap. Oke, baik. Untuk sementara berarti ancaman hukumannya ini untuk pembunuhan berencana ya Pak ya? Ya, Bu. Untuk sementara kita mengajukan pasal 338 atau 365 ayat 3. Baik. Terima kasih informasinya sudah bergabung di Kompas Malam, Kompol Marhara Siregar, Kasat Reskrim Polresta Jambi. Selamat malam Pak Marhara.